Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita tentu dalam acara kesayangan kita. Itu acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kajian rutin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan ya kajian-kajian yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan-pertemuan yang yang sebelumnya itu sudah kita bahas ya. Saya perlu mengingatkan kembali agar para pemirsa Salam TV ini kembali segarlah ingatannya ya terkait dengan masalah judul besar kita itu al-muslimu ma'ajiranihi, seorang muslim bersama dengan tetangga-tetangganya. Nah ini sudah kita bahas ya, ada beberapa poin ya, itu sudah kita sampai kepada poin yang ke-7 saat ini. Poin yang ke-6 yang kemarin itu, yang sudah kita bahas ya, maksud saya pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, pada episode yang lalu, itu poin yang ke-6 ya khussu bi ihsanihi jiranahu al-muslimina wa ghairul muslimina. Seorang muslim mengkhususkan berbuat baiknya kepada tetangganya yang muslim dan yang enggak muslim. Jadi kebaikan dia itu tidak hanya terkhusus kepada tetangganya yang muslim saja. Yang tidak muslim pun dia harus juga dituntut ya untuk berbuat baik ya. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrithu. Senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada aku, kata Nabi, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku menduga bahwasannya tetangga itu akan mewariskan kepada tetangganya yang lain. Saking dekatnya gitu kan. Sebenarnya kan masalah warisan itu harus ada hubungan kekeluargaan kan itu. Tetapi karena Jibril ini alaihi salam sering ya senantiasa menasihati Rasulullah SAW, mewasiatkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, maka Nabi menduga ini nanti seolah-olah ini bisa mewariskan. Nah, gitu. Padahal kan tidak ya. Kalau hanya sebatas tetangga saja dan tidak ada hubungan kekerabatan, karena memang aturan waris-mewaris itu ketat dalam Islam. Tidak semua orang bisa ya. Tentu ada aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadisnya yang sahih. Nah, intinya bahwa kebaikan seorang muslim itu tidak hanya terhenti di tetangganya yang muslim. Yang tidak muslim pun, orang-orang kufar, itu juga mendapatkan kebaikan dari seorang muslim. Jadi memang Masya Allah ya. Rasulullah SAW memberikan gambaran yang tegas tentang seorang muslim itu ibaratnya pohon korma. Ya tentu para pemirsa juga mungkin pernah mendengar ketika Rasulullah SAW memberikan teka-teki kepada para sahabat ya. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus ada Abdullah bin Umar gitu. Abdullah bin Umar pun ada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan perumpamaan pohon apa yang mirip seperti seorang muslim. Ya, pohon apa yang dia itu mirip seperti seorang muslim. Yang semuanya bermanfaat ya. Pohonnya, daunnya, buahnya dan lain sebagainya. Sebenarnya Ibnu Umar punya jawaban, yaitu pohon korma, nakhlah ya. Tapi karena nggak enak, ada ayahnya, ada Abu Bakar dan lain-lain begitu dalam cerita itu. Nah, maka dia nggak menjawab. Tapi ketika di rumah, ya Ibnu Umar mengatakan kepada ayahandanya itu Umar bin Khattab, wahai ayahanda, sebenarnya tadi ketika Rasulullah SAW memberikan teka-teki itu, memberikan pertanyaan itu,
Saya tahu jawabannya ayahanda, tapi ya nggak enakan aja lah. Ada ayah, ada Abu Bakar, dan ada lain-lain. Nggak enakan gitu. Kata Umar, ya kenapa nggak kau tadi sampaikan saja? Ah, begitu. Jadi yang saya maksudkan di sini ikhwati fillah, bahwa seorang muslim itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada yang lainnya. Jadi tidak hanya kepada dirinya, tidak hanya kepada tangganya muslim, hatta kufar pun Masya Allah akan merasa nikmat, merasa sejuk, merasa damai, merasa nyaman ketika yang menjadi tetangganya itu adalah seorang. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam penjelasan Syekh Dr. Ali Hashimi tentang bagaimana keadaan kaum kufar waktu itu membangun gereja-gereja mereka, ya, di atas bukit-bukit begitu ya, di atas bukit-bukit yang lalu ya, pada masa yang lalu mereka membangun gereja-gereja mereka, sementara di sekeliling gereja itu ada ribuan kaum muslimin, ya, tidak ada masalah, dan itu biasa saja, ya. Begitulah seorang muslim, ketika yang muslim itu mayoritas maka yang lain terlindungi, maka yang lain akan terasa nyaman. Tapi sebaliknya kan, bisa kita lihat di negara-negara lain. Ya, ketika muslim itu menjadi minoritas, Masya Allah, menjadi bulan-bulanan, menjadi hancur dan babak belur. Ini sebenarnya membuktikan bahwa memang Islam itu adalah agama yang memberikan pengajaran yang besar kepada umatnya, mendidik umatnya, bagaimana bisa menjadi umat yang bisa mengayomi. Tapi sayangnya di luar sana yang nggak paham Islam begitu kan. Ketika yang minoritas itu muslim justru ditindas dan lain sebagainya. Tapi kaum muslimin tidak. Kita dilarang kan menyakiti orang tanpa orang itu menyakiti kita, nggak boleh gitu. Kata orang kufar pun nggak boleh kita semena-mena kepada mereka. Kecuali mereka lantang, kecuali mereka memusuhi kita, itu lain cerita. Gitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir ayat yang kita baca itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian ya dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam perkara agama dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah ya menyukai orang-orang yang berbuat adil, ya. Jadi di sini terkait dengan muamalah tentunya dengan orang-orang kufar ya, transaksi interaksi maksud saya dengan orang-orang kufar ya, itu enggak ada masalah. Tapi tentu dalam hal-hal yang tidak bersifat keagamaan ya. Kalau sudah agama ya jelas, terukur ya, tegas, lakum dinukum waliyadin gitu. Itu nggak bisa ditawar-nawar lagi, itu sudah harga mati istilah orang. Ya. Makanya ketika acara-acara khusus mereka, umpama Natal, boleh nggak kita ucapkan selamat hari Natal? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh kita ucapkan itu, karena itu sudah perkara adin, agama yang tidak bisa kita tawar-menawar di situ. Kita harus tegas dan punya sikap yang tegas, dan agama sudah memberikan bimbingannya kepada kita bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. As-sabi', yang ketujuh, walaupun saya kira yang ketujuh ini sudah kita sampaikan sedikit semacam preambule ataupun muqaddimahnya ataupun pengantarannya sedikit, tapi kita ingin ulang lagi supaya masalahnya lebih jelas, lebih lebih mantap gitu kira-kira. Baik para pemirsa Salam TV rahimanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pencinta kajian kitab rutin Syakhsiyatul Muslim yang berbahagia, kita akan melanjutkan. Yuqaddimu fi ihsanihi al-aqraba fal-aqraba. Seorang muslim itu mendahulukan dalam dia berbuat baik kepada tetangganya, yang dekat baru yang dekat. Jadi yang terdekat dulu. Jadi dalam dia berbuat baik kepada tetangganya, yang duluan itu adalah yang paling terdekat dengan rumahnya gitu ya. Jangan yang jauh-jauh dulu. Gitu. Wala yaghibu an balil muslimi al-wa'i at-tanzimu ad-daqiqu alladhi wada'ahu al-islamu hinama sannafa al-ihsana lil jiran. Dan tidaklah hilang, tidaklah terluputkan dari pemikiran seorang muslim, dari hati seorang muslim, al-wa'i, yang memang dia perhatian dengan petunjuk agamanya. At-tanzimu ad-daqiqa. At-tanzimu ad-daqiqu artinya adalah aturan yang sangat teliti. Aturan yang sangat
rinci sekali ya. Alladzi wada'ahul Islam, yang Islam telah meletakkannya, hinama, ketika Islam sannafal ihsan, ketika Islam memberikan pengaturan, penggolongan al-ihsana, kebaikan lil jiran, kepada tetangga. Jadi Islam seorang muslim ini tidak akan dia luput perkara-perkara ini tentang bagaimana at-tanzim ad-daqiq, yaitu pengaturan yang sangat teliti, pengaturan yang sangat rapi, yang sangat indah, yang telah ditegaskan oleh Islam ketika Islam memberikan penjelasannya bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Fa'amara bitaqdimil aqrabi fal aqrab, maka Islam memerintahkan untuk berbuat baik, ya, untuk mendahulukan berbuat baik itu kepada tetangga yang dekat, yang paling dekat. Gitu ya. Yang paling terdekat dari yang dekat. Gitu ya. Yang paling terdekat dari yang dekat. Ini dekat nih, tapi yang terdekat. Mura'iyan quwwatal alaqati bainal jaraini al-mutalasiqaini, karena menjaga kuatnya hubungan antara dua bertetangga yang saling berdempetan. Gitu ya. Jadi ini contoh nih, ada rumah sebelah kanan ya, yang jaraknya nggak ada berjarak lagi. Mungkin kita pun satu dinding gitu kan. Satu dinding, karena memang satu tembok begitu ya, karena mungkin kita juga nyewa, tetangga kita juga nyewa. Biasanya kalau rumah yang di tengah-tengah itu kan nggak perlu temboknya dua kan, satu aja gitu kan. Kita sebelah-sebelahan gitu. Tentu dia yang paling berhak. Ketimbang yang tetangga kita berjarak ada 2 meter, mungkin di samping kita ada yang 3 meter. Ya tentu yang sedinding tadi yang kita utamakan dulu untuk kita berbuat baik. Mungkin ada makanan, mungkin juga ada uang, mungkin juga ada peluang-peluang bisnis, mungkin juga ada kerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita dahulu. Ya. Wa ma yakunu bainuhuma adatan min hassasiyatin yajdaru mura'atuha istibqa'an lil ulfati wal mawaddati wal wi'am. Karena memang dan tadi kan dikatakan karena menjaga hubungan yang kuat antara dua tetangga yang saling berdempetan, dan apa yang ada di antara keduanya dari kebiasaan-kebiasaan yang sensitif, ya, yang layak untuk dijaga. Kenapa? Istibqa'an lil ulfah, karena untuk mempertahankan hubungan dekat, dan wal mawaddah, dan karena hubungan cinta, wal wi'am, dan keselarasan dan keserasian. Jadi inilah beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih kita lebih mendahulukan tetangga yang dekat, yang paling dekat dengan kita dalam kita berbuat baik. Kenapa mereka yang paling kita dahulukan? Karena tadi itu hubungan yang kuat, satu, karena memang sensitivitas hubungan kita itu kan sangat dekat. Bagaimana kalau kita ada makanan lalu kita lewatkan dia, kita lewati dia kan. Kita lewati dia, kita ngantar makanan ke sebelah, kita ngantar minuman, kita ngantar buah, kita ngantar yang lain-lain, kita ngantar banyak lah gitu kan. Sementara dia kita lewati nggak kita kasih. Kan itu semacam pandangan aja pun nggak enak gitu. Nggak enak lah gitu. Nggak enak kita lewati saja dia tanpa kita kasih. Ya, tanpa kita, kecuali kita sudah bagi dia, kita sudah dahulukan dia, lalu kita bagi yang lainnya nggak ada masalah, mafi muskilah gitu kan. Tapi al-muskilah yang menjadi masalah itu ketika kita lewati aja dia, sementara kita tidak perhatian sama dia. Mungkin dia lebih membutuhkan lagi daripada yang lain itu umpamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi kuatnya hubungan karena memang kuatnya hubungan karena ada sensitivitas tadi, sensitivitas yang wajib dijaga. Gunanya itu adalah istibqa'an katanya, untuk mempertahankan terus, untuk mengabadikan terus lil ulfah. Apa itu ulfah? Adalah hubungan dekat, kedekatan, keintiman, ya, keramah tamahan begitu kira-kira. Wal mawaddah, rasa cinta, wal wi'am, dan keselarasan dan keserasian. Coba kalau berantem ini, tetangga yang dekat ini kan jadi jelek jadinya, jadi berabe istilah orang, jadi berabe, jadi nggak enak, jadi suasananya pun nggak ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dahulukan itu adalah tetangga yang paling terdekat dulu. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Qal ila aqrabihima baban.
Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, sesungguhnya saya memiliki dua tetangga, ke kanan kiri gitu kira-kira ya. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa di antara keduanya aku memberikan hadiah?" Qal, maka Nabi sallallahu mengatakan, ila aqrabihima baban, kepada yang paling dekat di antara keduanya pintu rumahmu. Artinya yang paling dekat apa nih? Yang paling dekat dengan rumah kita yang mana? Betul kita punya tetangga dua, kanan kiri. Ya, mana yang kita dahulukan? Yang kanan yang lebih dekat apa yang kiri? Dari sisi jarak tentunya. Ya tentu yang kanan umpamanya. Kita dahulukan yang kanan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi jelas sekali, tegas sekali ikhwati fillah bahwa yang kita dahulukan itu adalah tetangga-tetangga yang memang sangat dekat dengan kita. Jangan kita sampai lupa itu. Ini kadang-kadang orang lain, teman-teman kita yang satu grup dengan WA kita, oh kita bawa makanan, kita bawa ini, kita sering kunjungan gitu. Sementara tangga kita sudah sakit-sakitan, kita nggak lihat. Tetangga kita yang sudah hancur umpamanya ekonominya, kita nggak perhatian. Ah, ini nggak benar, ya. Makanya yang benar itu adalah kita perhatian kepada tetangga kita yang paling terdekat dengan kita, sehingga kita bisa menjalin hubungan yang baik, menjalin pertemanan dan tetangga yang sangat baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. Walaqad wa'a as-sahabatu al-kiramu hadzal hadiya an-nabawiyya ar-rafi'a fi muamalatil jirani fakanu la yakhussuna bi birrihim wa ikramihim al-jara al-aqsa qabla al-adna. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para sahabat al-kiram yang mulia telah memahami ya petunjuk Nabi, ya petunjuk Nabi ini yang sangat tinggi. Petunjuk Nabi yang sangat mulia, yang sangat tinggi di dalam berinteraksi dengan tetangga. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum jami'an itu telah memahami, ya, telah memahami apa? Petunjuk Nabi yang sangat tinggi dan mulia ini tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Fakanu la yakhussuna bi birrihim wa ikramihim al-jara al-aqsa qabla al-adna. Maka mereka tidak mengkhususkan berbuat baik mereka dan memuliakan mereka kepada tetangganya yang jauh sebelum yang dekat. Tetangga yang jauh sebelum tetangga yang dekat. Jadi mereka tidak mereka mengkhususkan kebaikan mereka itu kepada tetangga yang jauh sebelum yang dekat. Jadi yang dekat dulu. Ah, gitu. Itulah realisasi dari petunjuk Nabi tadi yang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tadi, bahwa memang kata Nabi ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya kepada suaminya, yang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada siapa aku paling utama aku berbuat baik kalau aku memiliki dua tetangga? Kata Nabi, ila aqrabihi ma baban, yang paling terdekat pintu rumahnya, ya. Maka ini adalah sebuah tata cara, ya, cara bagaimana kita berbuat baik. Jadi ada langkah-langkahnya, ada tertib-tertibnya. Jadi yang pertama itu adalah apa? Kita berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat sebelum yang jauh. Fi dzalika yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hal demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, la yabda' bi jarihil aqsa qabla al-adna. Seorang muslim tidaklah memulai memberikan kebaikan itu dengan tetangganya yang jauh sebelum yang dekat. Walakin yabda' bil adna qabla al-aqsa. Tapi hendaklah seorang muslim memulai memberikan kebaikan itu kepada tetangga yang paling terdekat sebelum yang terjauh. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad juga. Ya, jadi tegas. Tetangga kita yang terdekat, mereka yang paling berhak untuk apa? Untuk diberi kebaikan. Karena begini, kita mempunyai banyak saudara umpamanya. Kita memiliki banyak saudara.
Ya, banyak keluarga, tapi jauh, jauh di sana gitu. Di negeri entah berantah istilah orang. Di negeri apa? Antah berantah. Negeri yang jauh itu intinya ya. Nah, sementara tetangga kita ini yang dekat dengan kita kan mereka yang paling tahu dan yang paling cepat yang paling cepat memberikan bantuan ketika kita terjadi apa-apa umpamanya. Ketika kita sakit, tetangga kita yang paling pertama lihat, tetangga kita yang bisa membantu ketika kita butuh makanan, entah minuman, pakaian, siapa yang paling dahulu? Yang paling tetangga kita yang dekat itu. Walaupun itu bukan saudara kita, tidak ada hubungan nasab. Tangga kita yang jauh di sana di negeri antah berantah tadi. Ya, mereka betul saudara kita, tapi ketika kita membutuhkan, siapa yang paling tercepat memberikannya? Ya tetangga kita. Gitu ya. Makanya ikhwan, kita hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Terutama yang tetangga-tetangga kita yang dekat. Kalau ada makanan bagi, ya, kalau ada rezeki kita berlebih, umpamanya rezeki itu tidak hanya uang ya. Orang-orang kadang-kadang menyempitkan rezeki. Itu banyak kesehatan kita, ya, ketenangan kita. Ajak tetangga kita untuk ibadah kepada Allah. Ajak tetangga kita untuk berbuat baik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ala anna hadha tasnifa fil ihsani lil jirani la yalwi unuqa al muslim. Bahwa ya at-tasnif, bahwa at-tasnif tadi penkelompokan, pengklasifikasian, ya, penertiban dalam berbuat baik kepada tetangga, tidaklah itu memusingkan, tidaklah itu mengkungkung, ya, tidaklah itu mengungkung leher seorang muslim. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pengklasifikasian atau penggolongan kebaikan tadi kita katakan kan diutamakan kemana? Ke tetangga yang paling terdekat. Nah, pernyataan itu maksudnya tidaklah itu mengungkung, mengikat, mengurung ya seorang muslim. Wala yasrifu nadharahu anil jirani al-abadina an maskanihi. Wala yusrifu nadharahu, dan tidaklah itu memalingkan pandangannya dari tetangga-tetangganya yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi bukan berarti bahwa pengklasifikasian tadi, pengelompokan tadi bahwa yang dahulukan adalah tetangga yang terdekat sebelum yang jauh, tidaklah itu mengungkung seorang muslim dan tidaklah itu memalingkan pandangannya dari tetangganya yang jauh dari rumahnya. Enggak, bukan begitu juga. Berarti Pak Ustadz udah yang tetangga yang dekat aja nih. Yang jauh nggak usah diperdulikan, mau mati, mau apa gitu kan. Mau mereka butuh apa, kita nggak peduli, yang penting yang dekat dulu. Tidak juga begitu. Nah, itu maksudnya di sini. Fakullu man kana fi dairati baitihi dakhilun fi dhimmatil jar. Maka semua ya, setiap apa saja yang ada di daerah rumahnya itu masuk dalam masuk ke dalam dhimmatil jar. Itu termasuk bagian dari tetangganya. Jadi bukan berarti yang dekat aja nih, enggak. Semua pada hakikatnya tetangga-tetangga yang ada itu, ya, yang sekeliling rumahnya itu termasuk. Ya. Fakullu man kana fi dairati baitihi dakhilun fi dhimmatil jar. Maka semua orang yang ada, ya, yang ada di sekeliling rumahnya itu masuk dari bagian tetangganya. Jadi bukan hanya tetangga yang dekat-dekat aja nih, yang sono yang dekat-dekatnya yang sono enggak gitu, enggak. Termasuk gitu. Walahu alaihi hakul jar, dan bagi mereka juga hak bertetangga. Ya. Jadi artinya begini, ketika kita sudah selesai nih berbuat baik nih kepada tetangga yang dekat, kita masih ada nih kebaikan lain yang bisa kita bagi. Ya bagi yang kepada yang jauh. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi tidak hanya mencukupkan diri hanya tetangga yang dekat-dekat ini aja. Nah, tetangga yang jauh juga kalau kita masih mempunyai yang bisa kita bagikan, ya, dari kebaikan-kebaikan kita bantu gitu loh. Jadi tetangga kita umpamanya yang dekat nggak ada yang sakit, ternyata yang di sana yang ada yang sakit, apakah kita biarkan? Oh, mentang-mentang dia agak jauh dari rumah kita? Tidak, tetap kita kasih, ya, tetap kita berikan kebaikan kepadanya. Ya, walaupun memang dari sisi jarak betul, agak jauh, ya. Wa madzalika tasnifu fi taqdibil jari al-aqrab illa tasnifun tanzimiyun. Dan tidaklah, ya, wa madzalika, dan tidaklah tasnif, pengklasifikasian, pengelompokan dalam berbuat baik kepada tetangga yang dekat itu kecuali hanya
pengklasifikasian ataupun penggolongan yang sifatnya pengaturan aja gitu. Itu sifatnya pengaturan aja sih gitu, teknis gitu maksudnya. Bahwa semua itu yang sekeliling rumah kita, kiri, kanan, muka, belakang, tetangga kita. Tapi di dalam perbuatan kebaikan, nah ini ada aturannya nih. Yang dahulukan adalah tetangga kita yang paling dekat gitu. Kalau tidak, pada akhirnya mereka adalah semua tetangga kita, ya. Ra'a fihi ar-rasulu al-karimu nafsiyatal jar al-aqrab. Karena Nabi SAW memperhatikan, karena Rasulullah SAW yang mulia itu memperhatikan kondisi kejiwaan tetangga yang dekat. Karena memang itu tadi kan, kondisi kejiwaan tetangga yang dekat itu harus diperhatikan dengan baik. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga yang jauh, kita lewati yang dekat ini, bagaimana perasaannya? Apalagi dia punya anak-anak yang kecil, anak-anak mereka kita melihat kita membawa makanan, yang membawa korma 1 kilo umpamanya, atau membawa anggur 2 kilo, ya, membawa apel 50 kilo umpamanya ke tetangga sebelah. Sementara ini kita lewati aja. Nah, kan nggak apa ya, pemandangannya juga nggak enak gitu kan. Apalagi dilihat anak-anaknya, mungkin juga anak-anaknya ngadu sama ibunya, yang ngadu sama ayahnya, Umi, Abi, belikanlah apel seperti itu juga. Sementara berasnya udah nggak ada di rumah, kan bisa jadi gitu kan, berasnya udah nggak ada, gasnya udah habis, utangnya banyak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dia bisa beli apel, orang utangnya aja banyak, ya, berasnya sudah nggak ada, dan seterusnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu menjaga kondisivitas, ya, menjaga kondisi kejiwaan tetangga yang dekat. Lima yakunu bainahuma adatun min ihtikakin wa ta'amulin wa ittisalin mustamirrin. Karena di antara keduanya tetangga yang dekat tadi itu ada kebiasaan, ada semacam tradisi-tradisi, karena seringnya mereka ini bergesekan, berinteraksi, bertaamul, ya, berinteraksi dan berkomunikasi yang berkelanjutan, ya kan? Karena memang dengan tetangga dekat itu pasti kan sering komunikasi, sering tegur sapa, sering apa lagi coba? Sering saling pinjam meminjam kan gitu ya. Bukan meminjam duit maksud saya ini, kadang-kadang pemirsa kan kalau udah pinjam meminjam duit, bukan. Kadang-kadang minjam apa dong, minjam gelas kan. Mungkin ada takmunya, minjam piring dong, minjam sapu bentar gitu kan. Kadang-kadang itu soal-soal yang lumrah terjadi di antara tetangga gitu kan. Ya. Jadi apa namanya nih? Hal yang biasa. Jadi ini yang dijaga oleh Rasulullah SAW sehingga didahulukanlah tetangga yang dekat itu sebelum tetangga yang jauh dalam berbuat baik. Bukan berarti bahwa semua ini tidak memiliki hak bertetangga, tidak. Semua yang ada di sekitaran rumah kita itu adalah mereka itu tetangga yang berhak untuk diperlakukan sama dalam berbuat baik kita, ya. Tapi tentu yang menjadi prioritas utama, yang menjadi fiqhul aulawiyat gitu ya. Fiqhul aulawiyatnya, fiqh dalam bertetangga yang dikedepankan itu adalah yang paling terdekat. Karena itu tadi ada interaksi, tegur sapa, ada hubungan, ada komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesaikan poin yang ketujuh. Jadi yuqaddimu bi ihsanihi al-aqrab fal aqrab. Seorang muslim mendahulukan kebaikannya kepada tetangga yang dekat baru yang terdekat. As-thaminu yang kedelapan. Al-muslimul haqqu khairu jarin. Seorang muslim yang sejati itu adalah sebaik-baiknya tetangga. Jadi kalau Anda ingin bertetangga, ya bertetanggalah dengan seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim itu adalah tetangga yang paling terbaik. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan bagaimana kisah tentang tetangga yang baik itu. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-thamin yang ke-8, ya, sudah kita sampaikan tadi sebelum jeda. Al-muslimu al-haqqu khairu jarin. Seorang muslim yang sejati itu adalah sebaik-baik tetangga. Wal ihsanu ilal jari syu'urun asilun amiqun fi wijdani al-muslimi as-sadiqi. Ya, wa sifatun mumayyizatun, ya, wa sifatun mumayyizah
mumayyazatun lahu 'indallahi wan nas. Wal ihsan, dan berbuat baik kepada tetangga itu merupakan perasaan yang sangat mendasar. Amiqun, yang sangat mendalam. Di mana? Fi wijdani al-muslim. Dalam sentimen seorang muslim yang sejati. Dalam perasaan seorang muslim yang sejati bahwa berbuat baik kepada tetangga itu merupakan syu'urun asilun. Merupakan sebuah perasaan yang sangat mendasar. Artinya dia ingin berbuat baik kepada tetangga itu sudah memang ada dalam hatinya. Ya, seorang muslim itu. Ya, di dalam perasaan dia, dalam sentimen dia, dalam kejiwaan dia sudah ada itu bahwa dia ingin berbuat baik kepada tetangganya. Wasifatun mumayyizah, dan satu sifat yang sangat istimewa. Ya, sifat yang sangat istimewa sekali. Pada diri seorang muslim, indallah, di hadapan Allah, kemudian manusia. Jadi di hadapan Allah, ya, dan di hadapan manusia, sifat ini adalah sifat yang sangat baik. Apa tadi? Sifat ingin berbuat baik kepada tetangga. Itu. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah, adakah itu di antara kita? Adakah itu sudah terpatri dalam hati kita? Kita memang ingin berbuat baik kepada tetangga? Ya, kalau belum ada ya diadakan. Gitu maksudnya. Kalau memang belum ada, sampai hari ini belum ada perasaan seperti itu, diadakan. Itu akan menghasilkan pahala yang besar kepada diri kita, bahwa kita punya niat minimal ya untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dzalika annal muslim al-haqqa al-wa'i alladhi rada'a laban al-islam wa khalatat qalbahu bashashatu ta'alimi as-samha la yastati'u illa an yakuna khaira sahibin fil ashab wa khaira jarin fil jiran wa huwa man anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Ya. Dzalika, hal demikian itu karena memang seorang muslim yang al-haq, seorang muslim yang sejati, al-wa'i, yang perhatian dengan ajaran agamanya, yang telah dia meminum yang dia telah meminum labanal Islam, itu telah meminum dia tentang ajaran-ajaran Islam yang bersih. Gitu. Artinya yang telah minum dia ajaran Islam ini artinya dia telah tahu gitu ya, telah diresapinya gitu. Telah diresapinya ajaran-ajaran Islam. Wa khalatat qalbahu bashashatu ta'alimihi, dan hatinya telah bercampur oleh basyashah. Basyashah itu basyashah itu keceriaan, ta'alimi, nilai-nilai Islam yang sangat toleran. Jadi seorang muslim itu telah meresapi tentang ajaran Islam, hatinya telah telah dicampuri oleh keindahan-keindahan ajaran Islam yang penuh dengan toleran. La yastati'u, dia tidak mampu, illa an yakuna khaira sahibin fil ashab, kecuali seorang muslim itu menjadi sebaik-baik sahabat di antara sahabat yang ada. Wa khaira jarin fil jiran, dan sebaik-baik tetangga dalam bertetangga. Dari dalam bersahabat dia paling yang terbaik. Dalam urusan tetangga dia yang paling terbaik. Wa huwa man anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan itu yang ditujukan, itu yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan beliau. Apa kata beliau? Khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling terbaik di antara mereka kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di hadapan Allah adalah sebaik-baik tetangga kepada tetangganya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Imam At-Tirmidzi tentu meriwayatkannya dalam kitab sunannya yang disebut dengan Sunan At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Jadi ini tegas, ikhwan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang paling terbaik, sahabat yang menjadi terbaik, sahabat yang paling terbaik di sisi Allah, jadilah Anda menjadi sahabat yang terbaik kepada sahabat-sahabat Anda. Kalau Anda ingin menjadi orang yang tetangga yang paling terbaik di sisi Allah, jadilah menjadi tetangga yang terbaik di antara tetangga yang ada. Tentu mungkin kalau kita ngomongkan ini enak gitu kan. Tapi kan prakteknya itu, pelaksanaannya berat ya. Bagaimana kita bisa menjadi paling terbaik kepada tetangganya. Karena tetangga kita mungkin juga bukan tetangga yang soleh gitu kan. Ya bisa saja kan. Tapi di waktu itu pun kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Mungkin mencari nasihatinya, mungkin juga cara mengajaknya, dan seterusnya untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Jadi tentu enggak mudah ya.
Nggak segampang yang kita ucapkan tentunya. Dalam melaksanakannya ini butuh apa ya? Butuh mujahadah. Butuh semacam apa ya? Sikap yang keteguhan hati, butuh keistiqomahan, butuh apa namanya ini? Butuh kita ini berusaha sekuat tenaga, butuh usaha lah. Ya, butuh usaha untuk kita bisa menjadi sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik tetangga. Karena itu adalah orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna ja'ala al-islamu min sa'adatil mar'i al-muslimi al-jara as-salihah. Oleh karena itu Islam menjadikan di antara kebahagiaan seorang muslim adalah tetangga yang saleh. Allahu akbar. Ya. Jadi salah satu ciri ya tanda seorang muslim itu bahagia, Allah Azza wa Jalla berikan kepada tetangga yang saleh. Sebaliknya, kalau ada tetangga yang punya tidak saleh, berarti itu salah satu ciri bahwa Anda bukan termasuk orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan. Dari sisi itu gitu ya, dari sisi itu. Bisa saja Anda mendapatkan yang lain, tapi kan dari sisi tetangga Anda belum mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi oleh karena itu Islam menjadikan bahwa di antara ya bentuk kebahagiaan seorang muslim adalah ada tetangga yang saleh. Fajiwaruhu qurratu ainin li jarihi. Maka bertetangga dengan orang yang saleh tadi adalah sebuah keindahan kepada tetangganya. Sebuah kenyamanan kepada tetangganya. Ya nyamanlah tetangga kita orang saleh yang membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau tetangga kita nggak saleh, membantu kita, yang menghalangi kita dari bertakwa kepada Allah, memudahkan kita untuk maksiat, hancur. Nah, kan itu. Itu dia. Tapi kalau tetangga kita yang soleh, Masya Allah. Ya malam kita lewat maghrib sudah baca Al-Quran dia. Subuh kita bangun sudah baca Al-Quran dia. Ya. Tidak ada keributan di rumahnya. Tidak ada musik di rumahnya. Semuanya penuh dengan tilawah Al-Quran. Penuh dengan kajian-kajian umpamanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dia juga istrinya menutup aurat. Anak-anak wanitanya disuruh menutup aurat. Kita pun nyaman. Indah. Ya, nyaman, kita enak gitu ya, nggak kita risih dengan melihat demikian. Maka bertetangga kepadanya itu adalah apa? Qurratu ainin, sebuah kenyamanan, sebuah keindahan, sebuah ketenangan jiwa kepada tetangganya. Wa mab'atsu sa'adatin wa hana'atin wa irtiyahin wa amnin wa tuma'ninatin. Dan itu menjadi mab'ats, tempat timbulnya kebahagiaan. Wahana'ah, ketenangan, wartiyahin dan kenyamanan, wa amnin dan keamanan, wa tu'maninatin dan tu'maninatin itu adalah kenyamanan juga. Jadi ada kenyamanan, ada keindahan, ada ketentraman, ada kedamaian, gitulah kira-kira ya. Wa hasbul jaris salih takriman wa rif'atan an yaj'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruknan min arkanis sa'adati fi haitil muslim fayaqul. Dan cukuplah seorang tetangga yang soleh, cukuplah tetangga yang soleh itu memiliki kemuliaan, ya, memiliki takriman, sebuah pemuliaan, warifatan dan sebuah ketinggian, bahwa Rasulullah SAW menjadikannya sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun kebahagiaan dalam hidup seorang muslim. Artinya tetangga yang soleh itu cukuplah bagi dia kemuliaan dan ketinggian. Ketika Rasulullah SAW menjadikannya sebagai apa? Sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun kebahagiaan seorang muslim. Allahu Akbar. Jadi tetangga soleh, ya, itu tentu mendapatkan pujian tersendiri dari Rasulullah SAW. Karena itu syarat, ya, salah satu rukun daripada rukun-rukun kebahagiaan seorang muslim yang lainnya. Allahu Akbar. Ya. Kita lihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya al-jarus salih wal manzilul wasi' wal markabul hani. Di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia ini adalah memiliki tetangga yang saleh, wal manzilul wasi', rumah yang lapang, wal markabul hani, dan kendaraan yang sangat nyaman. Kita tetangga enggak saleh, rumah sempit, kendaraan rusak. Kan gitu. Ini merupakan tanda, bukan tanda kebahagiaan tentunya. Makanya kalau kita tak punya tetangga yang soleh, cari tetangga yang soleh. Kalau belum punya rumah yang luas, cari rumah yang luas. Tentu dengan cara-cara yang halal gitu kan. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, cari. Ya pakai kendaraan yang nyaman sekarang ini, mobil tentu bukan mobil-mobil yang sembarangan kan gitu. Supaya dia ada nyaman di dalamnya.
Intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ketika Anda menjadi seorang tetangga yang soleh, itu akan menjadi nilai plus kepada tetangga Anda yang lain, dan Anda dianggap sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun kebahagiaan seorang muslim dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tampaknya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, waktu kita sudah habis untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu ya insyaallah taala. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.